Buat para petani, ada satu perang yang kayaknya susah banget menangnya. Nah, hari ini kita akan bedah tuntas strateginya. Gimana caranya biar kita bisa menang total melawan tikus? Kita langsung mulai dari angka yang paling bikin kaget, 80%. Yap, 80% dari semua usaha buat ngendalin hama tikus itu gagal. Dan tahu nggak kenapa? Penyebabnya cuma satu, kesalahan sepele yang umum banget dilakuin. Jadi masalahnya itu bukan karena salah pakai racun loh, tapi soal timing. Kesalahan fatalnya adalah kita nunggu sampai kerusakan kelihatan. Padahal pas itu terjadi, masalah yang sebenarnya udah menjalar di mana-mana, diam-diam di bawah tanah. Nah, biar kita paham kenapa nunggu itu bahaya banget, kita harus kenalan dulu sama biologi reproduksi tikus yang, wah, luar biasa. Coba bayangin ya, seekor tikus betina itu udah siap kawin dan punya anak cuma dalam waktu 5 minggu setelah dia lahir. Cepet banget kan? Dan sekalinya dia melahirkan, anaknya itu bisa sampai 12 ekor. Sekali lahiran loh. Terus hamilnya berapa lama? Cuma sekitar 21 hari. Betul, cuma 3 minggu doang. Terus nongol deh 12 tikus baru. Nah, ini dia nih angka yang paling ngeri dari semuanya. Seekor betina bisa hamil lagi cuma dalam 24 jam setelah melahirkan. Jadi bisa dibilang siklusnya tuh hampir nggak pernah berhenti sama sekali. Oke, jadi kalau siklus gila ini terus-terusan terjadi selama satu musim tanam, jadinya kayak apa? Wah, pertumbuhannya itu benar-benar di luar nalar kita. Mungkin kita mikir ya, satu tikus lahiran 4 kali dalam 3 bulan. Ya paling jadi 48 anak. Eits, salah besar. Kenyataannya jauh lebih parah dari itu. Hitungannya jadi meledak, karena anak-anaknya juga ikutan beranak pas umur mereka baru 5 minggu. Ini nih yang bikin pusing. Kita itu bukan lagi ngelawan satu tikus, tapi ngelawan beberapa generasi tikus sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Kalau musuhnya bisa berkembang biak secepat kilat begini, ya strategi bertahan doang pasti kalah telak. Jadi gimana dong cara menangnya? Sebenarnya cuma ada 2 prinsip inti yang harus kita pegang. Nah, strategi yang bikin kalah itu yang biasa dilakuin banyak orang. Telat bertindak, nunggu setelah tanam, terus kerjanya sendirian lagi. Satu-satunya cara biar menang, ya kebalikannya. Gerak cepat sebelum tanam, dan yang paling penting, kerja bareng-bareng satu komunitas. Soalnya gini, tikus itu kan nggak kenal batas tanah. Kalau cuma satu orang yang bersihin lahannya, tikusnya ya tinggal pindah ke sawah tetangga, beranak pinak di sana, nanti balik lagi. Jadi, kuncinya seluruh komunitas harus gerak bareng serentak. Oke, terus bertindak cepat dan bareng-bareng itu wujudnya kayak gimana sih? Ada 2 cara jitu yang bisa kita lakuin. Yang pertama itu pengumpanan terkoordinasi, yang kedua pakai teknik fumigasi belerang. Nah, kita bahas yang fumigasi ini deh, ini efektif banget soalnya. Prosesnya simpel kok, beli bubuk belerang, terus dibakar pakai alat khusus, nanti kan keluar asap tebal tuh. Nah, asapnya itu langsung dipompa ke lubang-lubang tikus. Nggak pakai lama, tikus di dalam langsung tewas. Dan enaknya lagi, ini tuh murah. Belerang sekilo cuma sekitar Rp15.000. Beli 1 atau 2 kilo aja udah cukup buat satu kelompok tani. Jadi gampang banget kan buat gotong royong modalnya? Terus, pertanyaan paling penting, kapan harus mulai? Ingat ya, kalau kita nunggu 2 minggu aja, satu tikus itu bisa udah nambah belasan anak lagi. Waktu adalah kemewahan yang kita nggak punya di sini. Jadi, pesannya jelas dan mendesak. Perang ini dimenangkan atau dikalahkan, bahkan sebelum kita mulai menanam. Jangan nunggu masalahnya kelihatan di depan mata. Hentikan ledakan populasi ini dari akarnya, sekarang juga.